Pemirsa, kita akan bergabung ke Gedung BNPB Jakarta untuk memperbarui informasi penanganan COVID-19 di Indonesia. Di pintu masuk. Nah, kalau ditemukan pekerja atau pelanggan atau pengunjung dengan suhu di atas 37,3 derajat Celcius dan sudah diperiksa sebanyak 2 kali dengan jarak 5 menit di antara pemeriksaan dan mereka memiliki gejala penyakit, maka tidak diperkenankan untuk masuk. Semua pekerja wajib mengenakan alat pelindung diri berupa masker, pelindung wajah atau face shield, atau pelindung mata, dan juga celemek selama mereka bekerja. Sedangkan untuk pengunjung, semua wajib menggunakan masker. Dan ingat, tidak boleh dilepas selama perawatan berlangsung. Kemudian dianjurkan tidak ada peralatan yang digunakan secara bersamaan, seperti handuk, celemek, atau alat potong rambut, dan lain sebagainya. Kalau ada alat yang harus dipakai secara berulang, maka harus disanitasi. Peralatan dan bahan tersebut itu dapat dicuci, bisa menggunakan deterjen atau disterilkan dengan desinfektan. Kemudian ingat bagaimana caranya agar menjaga kualitas udara di tempat usaha atau tempat bekerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari yang masuk, termasuk pembersihan filter AC dengan rutin, seperti pesan saya beberapa hari yang lalu. Kemudian jangan lupa mengupayakan pembayaran secara non-tunai atau cashless dengan memperhatikan disinfeksi untuk mesin pembayaran. Nah, kalau harus bertransaksi dengan uang tunai, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau minimal menggunakan hand sanitizer setelahnya, itu harus dibudayakan. Bahkan, budaya cashless ini sesuai loh dengan Gerakan Nasional Non-Tunai atau GNNT yang dicanangkan oleh Bank Indonesia sejak Agustus 2014. Semuanya juga harus memastikan bahwa seluruh lingkungan jasa perawatan kecantikan atau rambut dan sejenisnya dan juga peralatan yang digunakan harus dalam kondisi bersih. Dibersihkan dan disinfeksi secara berkala setiap sebelum dan setelah digunakan. Terutama pada bagian-bagian permukaan meja, kursi, pegangan pintu, dan peralatan lain yang sering disentuh oleh orang lebih dari satu. Dan yang paling penting, kita mesti budayakan juga kalau di dalam salon atau barbershop atau tempat perawatan kecantikan lainnya, kita harus menerapkan jaga jarak minimal 1 meter. Pada saat antri mau masuk, membayar di kasir, atau setelah selesai keluar, pengelola harus memberikan tanda di lantai. Dan kalau memungkinkan, ada pembatas antara pelanggan dengan pengunjung atau kasir yang berupa pembatas plastik atau kaca. Pengaturan jarak antar kursi yang ada di salon atau ruang cukur dan lain sebagainya juga harus diatur, minimal 1-2 meter, dan tidak saling berhadapan atau harus dipasang partisi, seperti dari kaca, mika, atau plastik. Dan sebaiknya membatasi jenis servis di salon, dengan waktu servis maksimal 120 menit per orang. Dan hanya untuk servis rambut, sementara tidak melakukan servis wajah atau tubuh yang banyak kontak fisik. Serta ingat, batasi jam operasional salon yaitu dari jam 10 sampai jam 4 sore. Aturan yang dibuat oleh Forum Komunitas Industri dan Pengusaha Salon menambahkan prosedur pelayanan salon hanya menerima pelanggan yang sudah melakukan perjanjian sebelumnya. Nah, ini perlu kita budayakan, agar pengelola dan pelanggan sama-sama terbiasa mengatur jadwal harian dan akan sangat bermanfaat. Beradaptasi dengan kebiasaan baru ini mudah kan, dan banyak manfaatnya. Kita jadi lebih sadar dengan kebersihan diri, kebersihan tempat kita beraktivitas, disiplin waktu, bahkan bisa mensukseskan gerakan nasional. Dan yang penting, banyak orang jadi tetap produktif dan tetap bisa beraktivitas yang aman dari COVID-19. Itu tadi salam sehat dari saya. Untuk selanjutnya, saya akan persilakan Bapak Dr. Ahmad Yuryanto untuk bisa menyampaikan kinerja data hari ini. Terima kasih Dr. Raisa, saudara-saudara. Hari ini kita akan menyampaikan kembali data kinerja kesehatan yang kami himpun dari gugus tugas tingkat kota kabupaten, terus berjenjang sampai dengan tingkat nasional. Kami telah melakukan rekap, kemudian menganalisa, dan kemudian beberapa daerah kami lakukan rekonsiliasi kembali terkait dengan data ini. Dan sampai dengan saat ini masih ada beberapa yang belum selesai kita proses.
Hari ini kita telah melakukan pemeriksaan sebanyak 21.589 spesimen. Sehingga total yang kita periksa hari ini adalah 753.370 spesimen. Dari hasil pemeriksaan ini kita dapatkan penambahan kasus konfirmasi positif sebanyak 1.385 orang, sehingga kemudian totalnya menjadi 52.812 orang. Kalau kita perhatikan sebaran, dan kami tadi sudah melaksanakan rekonsiliasi dengan beberapa daerah, yang pertama kasus yang terbanyak melaporkan hari ini adalah Jawa Timur, dengan penambahan kasus sebanyak 277 kasus baru, dan 190 sembuh. Kemudian DKI Jakarta 203 kasus dan 68 sembuh. Jawa Tengah 197 kasus baru dan 22 sembuh. Sulawesi Selatan 146 kasus baru dan 41 kasus sembuh. Kemudian Bali 106 kasus dan 21 sembuh. Hari ini ada 18 provinsi yang melaporkan penambahan kasus di bawah 10. Namun ada 4 provinsi yang hari ini melaporkan tidak ada penambahan kasus sama sekali. Beberapa kasus sembuh yang lebih banyak dibanding dengan kasus baru yang dilaporkan, diantaranya adalah di Kalimantan Selatan. Dari 53 kasus baru yang dilaporkan, 93 kasus sembuh. Kemudian Maluku dari 14 kasus baru, 22 sembuh. Kalimantan Barat 8 kasus baru dan 10 sembuh. Sumatera Barat 2 kasus baru dan 10 sembuh. Total sembuh yang kita catat pada hari ini adalah sebanyak 576 orang, sehingga totalnya menjadi 21.909 orang. Telah 448 kabupaten kota terdampak di 34 provinsi. Kemudian kasus orang dalam pemantauan yang sampai saat ini masih dilakukan pemantauan adalah sebanyak 40.541 orang, sementara pasien dalam pengawasan sebanyak 13.522 orang. Dalam minggu ini kami telah berkomunikasi dengan beberapa dinas kesehatan provinsi maupun kabupaten kota yang kita lihat kecenderungan kasusnya masih cukup tinggi. Kami menyampaikan kepada dinas kesehatan bahwa ini harus dilakukan intervensi yang lebih cepat lagi. Bukan hanya terkait dengan banyaknya kasus, tetapi juga terkait dengan tingginya jumlah kasus per 100.000 orang yang kemudian bisa direpresentasikan sebagai tingkat risiko ancaman tertular. Di beberapa daerah masih cukup tinggi. Ini semuanya terjadi karena memang sumber penularan masih berada di tengah-tengah masyarakat, yaitu beberapa orang yang kemudian sakit, terinfeksi COVID-19, dan berpotensi menular, tetapi tidak melakukan isolasi secara baik, tidak melakukan upaya untuk kemudian menjaga orang lain agar tidak tertular dengan menggunakan masker yang benar, dan juga masih banyaknya masyarakat yang tidak melindungi dirinya sendiri dengan cara menjaga jarak dan menggunakan masker serta mencuci tangan. Ini beberapa kendala yang kami dapatkan. Oleh karena itu, kembali lagi permasalahan memutuskan rantai penularan ini adalah permasalahan yang berada di tengah-tengah masyarakat. Ini tidak boleh kita lihat sebagai permasalahan yang ada di rumah sakit saja. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, untuk saudara kita yang terinfeksi dan kemudian mengalami keluhan gejala, sakit, dan dirawat di rumah sakit, ini relatif lebih aman untuk orang lain karena terisolasi dari lingkungannya. Namun untuk saudara-saudara kita yang terinfeksi COVID-19
dan berada di tengah-tengah kita dan tidak melakukan isolasi secara baik, secara mandiri, inilah yang kemudian akan menyebabkan penambahan kasus yang terus-menerus. Kita telah melakukan kontak tracing secara masif untuk setiap kasus yang kita rawat di rumah sakit. Kemudian kita lakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang kita duga memiliki kontak erat. Namun bukan berarti bahwa semua